Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan mensimulasikan cara menginput SPT pada aplikasi si Pespa. Nah, di sini pilih program RUH nggih. Sebelumnya Bapak Ibu harus memastikan bahwa database pegawai yang akan diinput pada SPT ini sudah ada di database si Pespa. Jadi jika belum ada, nanti bisa ditambahkan, lalu diisi dan dilengkapi. Setelah terisi semua, bisa klik simpan. Nah, untuk selanjutnya, klik SPT, lalu tambah SPT. Pilih nomor referensi. Nomor referensi ini merupakan mata anggaran yang akan Bapak Ibu pakai untuk melakukan perjalanan dinas. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan Bapak Ibu akan menggunakan mata anggaran yang mana. Ini saya contohkan, saya pilih salah satu nggih. Selanjutnya memilih DIPA. Nah, DIPA ini yang Bapak Ibu pakai adalah DIPA tahun 2024, yaitu pada tanggal penetapan 24 November 2023. Selanjutnya memilih tanda tangan yaitu Pak Heru. Lalu selanjutnya nomor SPT. Nah, nomor SPT ini untuk sementara boleh dikosongi dulu karena tidak wajib untuk diisi. Karena kan Bapak Ibu belum mendapatkan nomor SPT dari TU. Jadi nanti jika sudah menginput SPT ke Sri Kandi dan sudah di ACC, sudah di TTE, dan sudah mendapatkan nomor SPT, Bapak Ibu akan kembali mengedit data SPT yang ada di si Pespa agar data tersebut bisa langsung otomatis masuk ke data rincian perjalanan dinas Bapak Ibu. Jadi, jika sudah mendapatkan nomor SPT, Bapak Ibu wajib untuk menginput kembali atau mengedit kembali data SPT yang sudah Bapak Ibu input sebelumnya, agar bisa otomatis terinput juga pada data Perjadin yang akan Bapak Ibu input. Untuk selanjutnya, memilih tingkat. Nah, ini ada beberapa pilihan tingkat ya Bapak Ibu. Di sini ada B dan C. Nah, untuk tingkat B ini diperuntukkan pejabat eselon 2 atau lainnya. Sedangkan untuk tingkat C ini untuk pejabat eselon 3 atau PNS golongan 1 sampai dengan 4 atau bisa PPNPN, ini juga menggunakan tingkat C. Jadi, di sini saya akan mencontohkan menggunakan tingkat C. Untuk selanjutnya yaitu mengisi kegiatan. Nah, kegiatan ini disesuaikan dengan Bapak Ibu melakukan perjalanan dinas kemana. Ini saya contohkan dalam rangka melaksanakan koordinasi tata cara pencairan ke UPTD BLK Binaan tahun 2024. Jadi nanti ini disesuaikan dengan tujuan Bapak Ibu nggih. Lalu selanjutnya ada dasar poin 3. Nah, dasar poin 3 ini bisa diisi dengan keperluan organisasi. Jadi ini bisa diisi dengan keperluan organisasi jika Bapak Ibu melakukan perjalanan dinas seperti monitoring atau kegiatan-kegiatan yang dari internal. Maka bisa diisi dengan keperluan organisasi. Tetapi, jika Bapak Ibu melakukan perjalanan dinas berdasarkan surat undangan dari eksternal, maka dasar poin 3 ini bisa disesuaikan dengan nomor undangan yang Bapak Ibu terima dari surat undangan eksternal tersebut.
Untuk selanjutnya, Bapak Ibu akan mengisi bertempat di. Nah, ini adalah tujuan tempat Bapak Ibu melakukan perjalanan dinas. Ini saya contohkan BLK Pekalongan dan BLK Batang. Jadi ini tergantung tujuan Bapak Ibu mau kemana melakukan perjalanan dinas. Lalu selanjutnya pada tanggal ini adalah tanggal keberangkatan Bapak Ibu. Jadi silahkan bisa diisi Bapak Ibu melakukan perjalanan dinas berangkat tanggal berapa. Ini juga sama, berangkat tanggal berarti sama, diisi, disesuaikan dengan keberangkatan Bapak Ibu. Lalu tanggal pulang juga bisa disesuaikan, Bapak Ibu akan melakukan perjalanan dinas berapa hari. Lalu lanjut ke nama pegawai. Ini adalah nama pegawai yang akan diajukan SPT-nya. Klik namanya, dipilih, lalu tambah pegawai. Di sini saya mencontohkan 2 orang ya, Pak Wahyu dengan Mbak Hana. Nah, karena sudah diisi semua, jadi bisa langsung klik simpan, lanjutkan, oke. Lalu selanjutnya Bapak Ibu bisa langsung mendownload dan dicek dulu hasil downloadannya, apakah sudah sesuai apa belum. Nah, ini nggih Bapak Ibu hasilnya. Kita cek ternyata nama Mbak Hana pangkat golongannya ini masih kosong. Berarti pada database nama Mbak Hana ini belum terisi lengkap datanya. Jadi data yang masuk ke SPT juga akan mengikuti, yaitu masih kosong. Jadi kita akan kembali ke aplikasi Sipespa lagi untuk mengedit database atas nama Mbak Hana. Ya, kita klik pegawai, lalu kita cari nama Mbak Hana. Nah, di sini kita bisa mengeditnya, lalu dilengkapi jabatan, pangkat, dan golongannya. Karena tadi kan masih kosong. Nah, setelah sudah, klik simpan, dan lalu Bapak Ibu bisa mendownload kembali hasil SPT yang sudah jadi tadi. Jadi Bapak Ibu yang tadi tidak perlu mengedit pada bagian SPT karena akan sudah otomatis nama Mbak Hana sudah terinput juga di data SPT. Jadi Bapak Ibu cukup mendownloadnya saja. Nah, berikut adalah downloadan SPT yang sudah lengkap nih Bapak Ibu, isiannya sudah sesuai. Namun mohon maaf sebelumnya karena ini masih dalam tahap percobaan, jadi memang hasilnya belum rapi dan juga masih berantakan. Jadi ini ukuran fontnya juga belum sesuai, tapi nanti akan kami usahakan agar segera diperbaiki dan sesuai dengan draft SPT yang dari DA. Nah, selanjutnya dari sini Bapak Ibu bisa mengupload SPT ini ke aplikasi Srikandi. Jika nanti sudah sesuai dengan draft yang dari TU dan sudah diperbaiki, sudah sempurna, nanti Bapak Ibu bisa menggunakannya untuk diupload ke aplikasi Srikandi. Selanjutnya, Bapak Ibu jika sudah di-ACC oleh pihak TU dan sudah di TTE, Bapak Ibu bisa menginput nomor SPT itu ke data SPT yang ada di Sipespa. Jadi data yang tadi sudah disimpan dan sudah di-download, Bapak Ibu bisa mengeditnya kembali untuk menginput nomor SPT ke dalam data SPT yang ada di Sipespa agar bisa otomatis masuk ke data Perjadin yang akan Bapak Ibu Jadi buat. Nanti pada bagian mengedit data SPT akan muncul tampilan seperti ini ya Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu bisa mengisi pada bagian nomor SPT. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterkaitan data Bapak Ibu yang sudah diinput dengan SPT yang sudah jadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama nomor. Nomor ini karena tadi belum di-input nomor SPT-nya, jadi ini otomatis akan masih kosong.
Ya, ini masih kosong dan karena file ini yang nantinya akan dikirim ke aplikasi Srikandi, jadi ini nomornya masih kosong. Ini masih berupa file Word ya Bapak Ibu, jadi nanti kan yang dikirim pada aplikasi Srikandi kan memang wajib filenya itu berupa file Word. Nah, untuk selanjutnya pada bagian menimbang. Menimbang ini pada poin yang pertama ini akan otomatis sama dengan bagian untuk yang poin pertama juga. Nah, pada bagian ini sama dengan bagian ini. Nah, ini saya tandai, saya samakan warnanya. Nah, itu sama dan juga sama dengan bagian SPPD yang ini. Ini juga saya beri warna yang sama. Nah, karena tadi saya menginput data 2 orang, jadi otomatis SPPD-nya juga akan sama pada bagian lembar selanjutnya, pada data orang yang kedua tadi. Ya, ini juga sama, hanya nama pegawainya saja yang berbeda. Lalu selanjutnya pada bagian menimbang poin selanjutnya dan pada dasar ini sudah otomatis terisi ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi mengotak-atiknya. Dan selanjutnya pada dasar poin 3. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan pada saat Bapak Ibu menginput data SPT. Nah, pada bagian ini ya Bapak Ibu, dasar poin 3, yaitu keperluan organisasi atau berdasarkan surat undangan eksternal. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan Bapak Ibu dasar poin 3 ini. Selanjutnya pada bagian memerintahkan atau menugaskan ini juga tergantung Bapak Ibu menginput berapa nama pegawai yang ada di database. Jadi ini akan otomatis masuk ke data SPT. Tadi juga sudah saya jelaskan, Bapak Ibu harus melengkapinya, melengkapi semua database yang diperlukan. Lalu selanjutnya yaitu bertempat di. Nah, ini tempatnya juga akan masuk ke pada bagian ini saya kasih warna. Dan juga pada bagian SPPD di bagian sini ya Bapak Ibu. Nah, ini juga saya beri warna dan juga di sini. Nah, jadi yang bertempat di tadi, nah yang bagian ini yang sudah Bapak Ibu isikan akan terinput pada bagian yang saya beri warna hijau ini. Selanjutnya untuk tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan ini akan terinput pada bagian ini dan juga pada bagian ini. Nah, saya sudah samakan warnanya biar tidak bingung. Nah, ini tadi tanggalnya dari sini ya Bapak Ibu, tanggal berangkat, tanggal kepulangan, atau tanggal kembali. Nah, ini tadi dari sini. Maka akan muncul pada bagian yang sudah saya beri warna biru tadi. Dan juga pada bagian lama perjalanan ini juga akan
otomatis terisi. Jika Bapak Ibu mengisi tanggal 11, 12, berarti ini akan otomatis terisi 2 hari. Kalau Bapak mengisi 11 sampai 15, maka akan otomatis terisi 5 hari. Seperti itu. Jadi tergantung Bapak Ibu menginputnya selama berapa hari. Lalu selanjutnya ini DIPA anggaran. DIPA anggaran ini juga tadi Bapak Ibu menginputnya memilih yang tahun 2024 nggih. Jadi Bapak Ibu memilih pada tanggal penetapan 24 November tahun 2023. Itu merupakan DIPA tahun 2024 ini. Itu yang digunakan. Nah, ini saya beri warna merah. Nah, di sini ada yang berbeda dengan SPT sebelumnya, yaitu ada mata anggaran. Nah, pada SPT tahun ini, Bapak Ibu diwajibkan untuk mengisi mata anggaran. Ya. Jadi, berbeda dengan SPT tahun-tahun sebelumnya, belum ada mata anggaran, tapi di SPT ini ada mata anggaran. Jadi, tiap perjalanan dinas itu pasti memiliki mata anggaran yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, sebagai informasi, pada mata anggaran ini yaitu terdapat 4 angka yang paling depan, itu ada 4057. Ya, ini yang saya beri contoh ini adalah 4057. Ini merupakan kode kegiatan. Nah, kode kegiatan ini bisa bermacam-macam, tergantung dengan kegiatan Bapak Ibu, perjalanan dinas kemana dan menggunakan kode kegiatan apa. Ada yang 4057, 4053, atau sebagainya. Jadi, disesuaikan saja dengan kebutuhan Bapak Ibu. Lalu selanjutnya, 3 huruf di belakang angka tersebut. Itu ada jeda titik, lalu ada 3 huruf di belakang angka tersebut, yaitu SCH, nggih Bapak Ibu. Itu juga termasuk mata anggaran yang wajib dituliskan, merupakan kode output. Ini juga tergantung dengan kebutuhan Bapak Ibu menggunakan kode output apa. Kalau ini saya menggunakan kode output SCH. Nah, selanjutnya ada 6 angka di belakang kode output. Ini merupakan sub output. Sub output ini tidak wajib Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh menuliskan, boleh tidak juga, tapi lebih baik dituliskan supaya lebih jelas. Lalu ada 6 angka yang paling akhir. Ini 524111. Ini merupakan akun. Ini juga berbeda-beda tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Ada 524119 dan sebagainya. Jadi ini tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Begitu nggih Bapak Ibu. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan atas penjelasan keterkaitan data yang sudah Bapak Ibu isi pada si PESPA dengan SPT yang sudah jadi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penginputan data perjadin. Jadi setelah Bapak Ibu menginput data SPT yang tadi pada si PESPA, itu akan otomatis terinput pada data perjadin yang Bapak Ibu input. Maka dari itu data SPT-nya tadi harus dilengkapi agar data yang masuk ke dalam perjadin itu juga bisa otomatis terisi.
Nah, ini nggih Bapak Ibu. Bapak Ibu juga pasti sudah pernah mengisi data Perjadin sebelumnya, tapi ini perbedaannya adalah pada pilih SPT. Nah, ini pilih SPT ini Bapak Ibu memilih nomor SPT yang akan Bapak Ibu masukkan data Perjadinnya. Nah, ini otomatis nama dan keterangan-keterangan lain ini sudah otomatis terinput. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menginputnya kembali. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih nomor SPT mana yang akan dibuat data Perjadin. Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja tanggal Perjadinnya ini mau tanggal berapa. Lalu nomornya juga. Ini nomor SPT-nya juga disesuaikan dengan nomor SPD-nya. Lalu nomor rekeningnya bisa diisi dengan strip. Lalu Bapak Ibu memilih salah satu nama yang akan dibuat data Perjadinnya. Nah, ini seperti biasa Bapak Ibu mengisi sesuai dengan apa yang sudah Bapak Ibu gunakan anggarannya. Lalu disimpan. Nah, perbedaannya hanya di bagian itu saja Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengklik pilih SPT, nanti akan otomatis muncul keterangan-keterangan dan Bapak Ibu bisa memilih salah satu nama pegawai yang akan dibuat data Perjadinnya tersebut. Nah, ini saya coba lagi dengan nama yang satunya karena tadi sebelumnya sudah nama yang pertama, lalu ini saya buat nama yang kedua. Nomor rekening di strip saja, lalu pilih namanya, otomatis keluar, lalu tambah rincian Perjadinnya seperti biasa. Nah, setelah selesai simpan, lanjutkan, oke, berhasil, dan ini sudah jadi. Tinggal di-download dan di-print. Saya kira cukup. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.